9 kegagalan social media yang sering dialami perusahaan. Halo sahabat digital marketing, topik kali ini berkaitan dengan social media. Yuk kita simak. Agenda pembahasan dimulai dari cara memahami kegagalan pada media sosial, sampai cara menghindari kegagalan media sosial. Mari kita mulai. Pendahuluan, memahami kegagalan pada media sosial. Pada ini, kita akan membahas definisi kegagalan dalam konteks media sosial, yang merujuk pada ketidakmampuan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, baik itu dalam hal pengaruh, interaksi, atau penjualan. Relevansi topik ini sangat penting mengingat pergeseran pandangan konsumen yang kini lebih mengandalkan platform tersebut. Dengan pemahaman yang tepat tentang kesalahan yang sering dilakukan, kita akan dapat memperbaiki strategi dan mendongkrak kinerja media sosial perusahaan. Kegagalan pertama, kurangnya strategi konten yang jelas. Strategi konten yang jelas adalah fondasi dari kehadiran media sosial yang sukses. Tanpa hal ini, perusahaan berisiko membuat konten yang tidak terarah dan tidak relevan. Kita akan melihat beberapa contoh dari perusahaan yang gagal ini, dan dampak jangka panjangnya terhadap reputasi dan pengikut mereka. Hal ini menyoroti pentingnya perencanaan yang cermat dalam meraih tujuan pemasaran. Kegagalan kedua, mengabaikan target audience. Pemahaman mendalam tentang audiens target adalah kunci dalam menciptakan konten yang sesuai dan menarik. Tanpa pengetahuan ini, perusahaan tidak hanya berisiko membuat konten yang tidak relevan, tetapi juga melewatkan kesempatan untuk merangkul pelanggan secara efektif. Di ini, kami akan membahas kesalahan umum yang sering dilakukan perusahaan dan bagaimana hal ini dapat dihindari dengan analisis yang tepat. Kegagalan ketiga, tidak menggunakan data dan analitik secara efektif. Mengabaikan analitik media sosial dapat berdampak besar pada hasil kampanye. Data yang akurat memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian dan bereaksi cepat terhadap perubahan perilaku konsumen. Di sini, kita akan mengeksplorasi bagaimana perusahaan gagal dalam analisis data dan dampaknya terhadap strategi mereka, serta pentingnya untuk mengimplementasikan alat analitik yang tepat. Kegagalan keempat, konten yang tidak konsisten. Konsistensi dalam konten dan branding sangat penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan audiens. Dalam presentasi ini, kita akan melihat contoh nyata dari perusahaan yang gagal dalam hal ini, serta menelusuri dampaknya terhadap citra merek mereka dan bagaimana hal ini dapat diminimalisir dengan kebijakan konten yang lebih terpadu. Kegagalan kelima, keterlibatan yang rendah. Keterlibatan rendah adalah indikator masalah dalam interaksi audiens dengan merek. Di ini, kita akan menganalisis alasan keterlibatan rendah yang sering terjadi dan bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi audiens. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis bukti dari studi kasus, kita akan membahas bagaimana inovasi dalam konten dan komitmen untuk berinteraksi secara aktif dapat menghasilkan hasil yang positif. Kegagalan keenam, kesalahan dalam manajemen waktu. Manajemen waktu yang buruk merupakan salah satu kesalahan umum yang berdampak negatif pada hasil dari kampanye media sosial. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pentingnya penjadwalan yang efektif dan bagaimana alat-alat tertentu dapat berguna dalam memastikan bahwa konten muncul tepat waktu dan mencapai audiens yang relevan. Selain itu, kita akan melihat contoh kesalahan yang sering dilakukan dalam pengelolaan waktu. Kegagalan ketujuh, tidak memperhatikan umpan balik pengguna. Mengabaikan umpan balik pengguna adalah kesalahan serius yang sering dilakukan oleh perusahaan di media sosial. Umpan balik yang konstruktif dapat membantu mengarahkan perkembangan produk dan strategi konten. Pada ini, kita akan membahas cara mengelola reputasi online dengan efektif dan bagaimana respons terhadap umpan balik, baik positif maupun negatif, dapat membangun kepercayaan serta meningkatkan citra perusahaan. Kegagalan kedelapan, perubahan algoritma yang tidak diantisipasi. Penting bagi perusahaan untuk tetap peka terhadap perubahan algoritma di platform media sosial. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dapat mengakibatkan penurunan jangkauan dan interaksi yang signifikan. Di ini, kita akan membahas bagaimana perusahaan dapat menerapkan strategi untuk tetap relevan dan menyesuaikan dengan perubahan ini, agar tidak terjebak dalam siklus kegagalan. Kegagalan kesembilan, gagal dalam menggunakan influencer secara efektif. Dalam dunia pemasaran digital, kolaborasi dengan influencer telah menjadi alat yang efektif. Namun, memilih influencer yang tepat sangat penting untuk meraih hasil yang diinginkan. Di ini, kita akan menganalisis kesalahan yang sering dibuat dalam pemilihan influencer, serta membahas dampak yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut terhadap kampanye merek dan audiens. Studi kasus, contoh kegagalan media sosial. Dalam rangka untuk memahami belajar dari kesalahan, kita perlu melihat contoh-contoh nyata tentang bagaimana perusahaan gagal dalam pendekatan media sosial mereka. Pada ini,
Kita akan melakukan analisis kasus untuk mengeksplorasi penyebab kegagalan, pelajaran yang dapat diambil, serta penerapan pengetahuan tersebut untuk bisnis lain yang ingin menghindari jalur yang serupa. Kesimpulan. Sebagai penutup, kami telah membahas banyak aspek yang berpotensi menyebabkan kegagalan di media sosial. Penting untuk merangkum berbagai kesalahan yang dapat dihindari dan memberi tips praktis untuk memperkuat strategi Anda. Langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana tindakan yang konkret untuk mendorong keberhasilan di masa depan, memanfaatkan apa yang telah kita pelajari tentang kegagalan untuk membangun strategi yang lebih baik dan lebih tangguh. Subscribe channel Digital Marketing Mandiri with AI atau kunjungi situs www.digitalmarketingmandiri.com. Sampai jumpa!